Yo, balik lagi sama gue di Cilmeratin. Selamat hari Sabtu dulu teman-teman ya. Selamat berakhir pekan. Jadi di pagi hari ini saya pengen update lagi untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Hari ini itu Doge Day. Apakah di hari ini akan pump? Ya, kita lihat teman-teman ya. Nanti coba bahas secara teknikal. Kemarin juga sudah saya bahas juga ya untuk Bitcoin. Ya, sebelum juga ada Bitcoin dan juga PP juga ya. Banyak banget yang request PP dan Doge. Coba Doge saya bahas hari ini. PP udah ya, sekitar 2 hari yang lalu saya bahas PP. Ya, berikut juga area DCA dan area krusialnya. Kemudian Bitcoin halving ya sudah selesai sekitar jam 7 pagi tadi teman-teman ya. Ini udah selesai. Kalau kita lihat ya di di live Bitcoin halving countdown, di sini block remainingnya juga udah habis nih, 0 blok ya. Halving status juga sudah komplit. Next halving sampai jumpa di 2028 teman-teman ya. Jadi banyak banget juga yang komen, wah halving cuma segitu doang dan lain sebagainya ya. Efeknya tidak langsung ngepam juga teman-teman ya, nggak sesimpel itu. Dimana juga kita lihat juga ya kondisi geopolitik ini lagi memanas, plus juga ini lagi sedang berada di weekend juga gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menentukan harga atau market itu bisa pump atau dump ya. Nggak semerta-merta oh ini halving, wah ini bakal dipangkas segala macam, bakalan to the moon, supply demand ya. Kita lihat dulu situasinya ya, di internal marketnya seperti apa, di external marketnya, di geopolitiknya dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi CPI terakhir yang mengalami kenaikan itu bisa memperlambat atau mendelay the Fed untuk menurunkan suku bunga. Itu banyak faktor lagi ke depannya teman-teman yang perlu kita pantau bersama-sama. Kemudian berbicara untuk Bitcoin ETF flow di tanggal 18 April ini juga menjadi kedua kalinya ya BlackRock beli sedikit ya, 18,8. Di tanggal 17-nya cuma 18,1. Dan overallnya juga masih minus, walaupun minusnya sedikit di tahun 4,3 doang. Cuman yang berturut-turut dari tanggal 12 April, 15, 16, 17, 18 April overallnya minus teman-teman. Dan per 19 April ini sekarang ya kelihatannya plus. Cuman ya kita masih menunggu untuk rilis dari BlackRock, dia beli seberapa banyak. Oke, itu yang perlu kita perhatikan juga. And then ya, kita akan lihat juga di sini Fear and Greed Index berada di level 60 ya. Kemarin tuh di low sempat 55, 59, kemudian balik lagi ke 60 gitu ya. Kita lihat untuk Bitcoin ya. Kembali lagi kemarin ada yang bilang bullish harami dan lain sebagainya gitu, closing daily dan lain sebagainya. Balik lagi teman-teman, setelah dia closing hammer, ada bull hammer dan lain sebagainya, kita lihat next candle-nya. Kita butuh konfirmasi gitu ya. Kita butuh konfirmasi sama seperti ini contohnya. Ya, di sini bikin buntut panjang, bikin candle bull. Ya. Kita perlu yang namanya konfirmasi. Next candle-nya harusnya bull candle. Ya, untuk nge-counter plus juga nge-follow up dari bull candle ini. Yang menandakan market chance-nya atau probabilitas untuk lanjut naik itu lebih besar ya. Ini pada closing 16 April. Tapi pada closing 17 April maka kita lihat red candle besar yang menandakan memang market ini belum memberikan kita konfirmasi ya untuk market atau price bisa lanjut naik ya. Jadi kalau misalkan lihat satu candle aja sebenarnya nggak bisa dibilang valid. Kita butuh next candle ya untuk konfirmasinya. Makanya kemarin waktu closing seperti ini juga saya nggak bisa jadi acuan juga. Kita lihat juga next candle seperti apa. Apalagi juga kondisi geopolitik lagi memanas teman-teman. Kemudian apalagi yang bisa dilihat sebentar ya. Kita ambil contoh juga untuk si Bitcoin. Sebentar. Nah ya, sebentar teman-teman. Kurang lebih kita lihat juga seperti ini nih ya. Ini udah kena reject, bantingan strong. Wah, di sini ada bull candle nih. Wah, ini kayaknya mau ngepam nih. Kita butuh konfirmasi. Kalau kita nggak lihat adanya konfirmasi secara daily, ini malah red candle. Ya, turun naik sekadar retest aja kita bisa lihat ya di sini. Coba saya tandain pakai pad. Turun sekadar retest. Ya, naik, retest lagi, kemudian lanjut turun lagi. Ya, kemudian apalagi yang bisa diperhatikan? Oh, ini nih. Di sini. Wah, ini kayaknya bull candle nih. Ya, ini udah turun,
next ke dari tes, wah ini kayaknya bottomnya. Kita nggak lihat next candle di follow up dengan baik, bull candlenya tipis banget teman-teman. And then 1, 2, 3 hari kemudian langsung bam dibanting lagi ya. Makanya kalau kita lihat mau bermain gitu ya, let's say mau bermain satu daily candle nutup seperti apa, kita butuh konfirmasi ya. Kalau seperti ini kemudian di sini ya kita nggak ada konfirmasi teman-teman untuk bisa lanjut naik atau nge-follow up ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Kita perlu yang namanya konfirmasi. Tanpa adanya konfirmasi bisa aja dia cuman ya udah lanjut turun lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk melihat kondisi saat ini ya, khususnya Bitcoin, dia memang hampir banget masuk ke box ajaib ya. Lowesnya kemarin tuh bikin tail candle $59.578 kalau kita lihat di toko biru teman-teman Coinbase. Ya dia belum nyampe sini, kemudian udah mantul ya. Reboundnya cukup cepat juga. Kalau dilihat dari sekarang pun ya, rebound yang terjadi ini jepret atas bawah, yang nge-grab liquidity atas bawah teman-teman. Benar-benar cepet banget. Yang menjadi concern adalah saat ini area ini udah mampu di take out kembali. Dia masuk range lagi nih ya, berada di atas $62.500 lagi. Dan bagian lapis atas itu di sekitar $65.800-an, $66.000 ya, sekitar area itu. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi secara daily dia bermain di antara dua range area ini. Selama area ini belum mampu di take out dengan impulsif, berarti bull candle besar secara daily, maka masih adanya chance untuk si Bitcoin terbreakdown kembali ya, visit lagi $60.000 atau bahkan under $60.000 ya. Itu adanya resiko yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian, karena terakhir kali pun ini jepret atas bawah, di atas pun langsung reject juga teman-teman ya. Kemudian di follow up dengan next candle sekarang ya. Closingnya tadi di 63.850, which is ya lumayan oke ya. Cuman memang balik lagi ini sedikit di atas closing pada 16, 17, 18 April nih closingnya ya. Jadi masih adanya chance gak untuk lanjut turun? Bisa, masih adanya chance. Kenapa? Karena ya balik lagi, terakhir retest pun di sini langsung reject juga teman-teman, reject atas bawah. Tinggal kita lihat aja nih, karena ya weekend juga ya, mungkin kita bisa melihat lebih ke arah di hari Senin sih seperti apa gitu ya. Biasanya kan weekend low volume, dan biasanya kalau naik di weekend ya balik lagi nanti balik kandang turun, atau turun di weekend nanti ujung-ujungnya balik lagi, dan overallnya cuma ter-sideways aja gitu ya. Itu perspektif secara daily. Meanwhile kalau kita lihat untuk time frame hourly khusus 1 jam, ini kan kemarin terakhir kali ini udah grab likuiditas lah kita bisa bilang ya. Batas bawah ini kan di sekitar $59.980 ya. Di sini nge-grab likuiditas kemudian lanjut naik ya. Ini beberapa area yang saya markingin kemarin ya, area tahanan terdekat itu di sini di retracement 0,5 sampai 0,6 di sekitar 61.860 sampai 62.400 $. Ini juga sempat struggling sebentar ya. Di sini sempat struggling, kemudian lanjut naik lagi untuk si Bitcoin. Ya bahkan next area keduanya di sekitar 63.170 $, ini juga mampu di take out dengan bull candle strong, teman-teman. Ya secara time frame 1 jam. Dan akhirnya dia achieve sampai pas banget retracement 1,2 atau sekitar 65.391 $. Dimana nih Fibonya saya tarik dari swing high ke swing low terakhir ya, mendapatkan beberapa golden ratio ini, dan precisely dia testing di 60 di retracement 1,2 nya ini ya. Di sini kita bisa lihat tail candle kemudian reject. Nah, posisi saat ini sebenarnya dia reject dari sini, koreksi bertahap teman-teman. Bertahap bahkan sampai hampiri lagi nih di sekitar $63.000 di box warna ini. Ini coba saya ganti deh ya, hijau ini ya. And then Fibonya kembali akan saya hapus. Kita lihat dari swing low ke swing high-nya. Oke. Dan kita tambahkan di 0,3. Nah, ya. Teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, secara zonasi ini pas dengan Fibo yang kita tarik. 0,3 adalah retracement atau Fibo terdekat dengan box warna hijau ini. Sebelumnya SNR Bitcoin. Jadi best skenario ya untuk si Bitcoin. Sebentar saya tandain pakai pad ya. Dia udah mampu naik, turun korektif seperti ini gitu ya, mendapatkan reaksi dari sini, hopefully mampu men-take out, minimal take out dulu 64.850 $. Ini harus mampu di take out, retracement kembali untuk dia ngejar di atas area 65.000
ya, 65.000, 66.000 dolar. Ya, ini menjadi best scenario untuk si Bitcoin. At least area ini harus mampu di hold dan mampu menahan laju penurunan si Bitcoin. Kita juga bisa lihat ya, kalau kita compare dengan kenaikannya, penurunan itu jauh lebih korektif. Tinggal kita lihat aja follow up-nya seperti apa. By the way, ini weekend teman-teman. Ya, jangan seperti sebelum-sebelumnya. Kelihatannya dia udah breakout. Ya, sideway. Wah, nice. Reject dari sini. Ya, retracement. Malah breakdown strong. Naik, breakdown lagi teman-teman. Ya. Ini satu yang bisa menjadi concern. Kemudian apalagi ini dua. Ya, wah ini mampu nih retest, lanjut naik. Retest lagi. Wah, ini kayaknya kuat nih. Nanjak langsung kena bantai lagi, teman-teman. Ya. Jadi hopefully dia bisa nge-follow up dengan baik seperti ini. Ya, worst case-nya sama seperti 1 dan 2 sebelumnya. Worst case-nya ketika dia naik strong, wah ini turunnya korektif. Wah, kayaknya bisa lanjut naik. Malah yang kita dapati dari area sini dia bablas, ya, jebol, testing di 61.800 ya, sekitar 62.000 dolar. Rejection dari sana ya balik kandang lagi nih, balik lagi ke 60.000 dolar. Ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan juga khususnya untuk si Bitcoin lah, teman-teman ya, untuk good dan juga bear skenario-nya seperti biasa, dan juga berikut dengan beberapa area key level untuk si Bitcoin. Oke, berikut juga dengan target-targetnya juga sudah saya sampaikan. Minimal untuk Doge sendiri ini secara daily ya, ini sudah sempat saya bahas juga. At least ini beberapa next area target retracement-nya dia before dia melanjutkan penguatan yang ngejar ke area 0,32 sampai 0,357 dolar. Cuman yang menjadi concern saat ini adalah di sini dia sudah retrace ya sampai 0,139 dolar. Kemudian mendapatkan kenaikan. Ya, closingnya cukup bagus. Cuman balik lagi teman-teman, apakah momen Doge Day ini dia mampu dipump atau orang-orang sell on the news, buy the rumor, sell on the news gitu ya. Orang-orang wah lihat, wah Doge nih mau tanggal 20 nih, mau hari Doge Day. Wah, kita beli deh, beli. Wah, di hari hanya malah orang-orang jual, malah dan bisa juga teman-teman ya. Nah, dimana juga sebelumnya ini sempat strong ya, retrace strong juga. Cuman ya keseret sama Bitcoinnya, akhirnya breakdown juga, drop juga lumayan kenceng gitu ya. Jadi ini sekarang ini posisi saat ini adalah obstacle-nya si Doge. Ya. Area ini adalah obstacle-nya si Doge, teman-teman. Balik lagi. Ya, saya tandain nih. Area ini adalah obstacle-nya si Doge. Yang nanyain Doge gimana, ini adalah obstacle terdekat di sekitar 0,157 sampai 0,1625 dolar. Kalau dia nggak mampu break area ini dengan impulsif, maka ya potensinya apa? Potensinya dia bisa malah melanjutkan penurunan test lagi sampai 0,139, 0,14 gitu ya dolar untuk Doge. Ya, jadi clear banget udah saya mention area krusialnya. At least untuk invalidasinya dia harus mampu bull ya, bahkan lewatin dari previous high di 0,16899 dolar ini. Dan juga ini adanya EMA 21 ya, garis warna biru. Dia harus mampu men-take out area ini dengan bull candle strong gitu ya. Kemudian maybe adanya retracement untuk dia lanjut naik lagi, melanjutkan bullnya lagi ya. Tapi kalau dia nggak mampu seperti ini ya, dia malah struggling di sini, dia struggling gitu ya. Ya, chance-nya untuk dia lanjut koreksi itu besar teman-teman untuk si Doge gitu ya. Dan palingan itu pembahasan Doge untuk area krusialnya, karena kita bisa lihat juga ya untuk si Bitcoinnya dan juga Doge-nya juga ya keseret juga gitu ya, belum adanya outperform dari Doge ya, walaupun sebenarnya sempat ngepam akhirnya ke bawah arus juga. Minimal kalau kita lihat ya secara time frame 1 jamnya ya, sebentar ini coba saya hapus garis-garisnya biar nggak terlalu rame ya. Nah, pas juga box merah yang tadi saya tandain ya, secara hourly kita bisa lihat bersama-sama ini adalah highest point terakhirnya ya. Beberapa kali ya 2 kali strong rejection ngebawa dia sampai 0,146 atau bahkan masuk ke teritori 0,144 dolar gitu ya. Dan ini yang perlu diantisipasi sekali lagi untuk Doge area terdekatnya. Ketika dia udah mampu men-take out area itu, maka ya chance-nya untuk ngejar next area atas secara daily itu cukup besar. Jadi ini adalah PR-nya si Doge ya, seperti ini. Ya, meanwhile kalau misalkan kita lihat juga penguatannya cenderung terbatas, atau bisa dibilang juga kurang lebih seperti ini ya. Nih. Ya. Dari range area ini dia memang sudah break, teman-teman.
range area sideway dia. Ya, tinggal kita lihat waktu momen dia retrace-nya ini untuk lanjut naik itu mampu nggak nih ngangkat seperti ini. Ya, atau malah dari area sini dia terbreakdown. Ya, di sini retest lagi, masuk zona ini lagi malah terbreakdown, teman-teman. Ya, kalau breakdown seperti ini posisi waktu dia retrace, nah ini bisa mungkin diperhatikan sama teman-teman sekalian. Nah, ya. Dan invalidasinya sama yang seperti barusan saya sampaikan. At least ketika dia memang adanya retrace nggak apa-apa, it's okay. Tapi harus di follow up dengan buying power yang lumayan kembali untuk men-take out area terdekatnya dia untuk Doge, ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu untuk Doge dan juga Bitcoin. Ya, balik lagi saya infokan ini biar nggak FOMO. Wah, Doge deh ini kita buy nih, kayaknya mau pump to the moon dan sebagainya. Anything can happen di market. Ya, kita lihat juga dulu untuk Bitcoin dan juga Doge-nya seperti apa gitu ya. Pergerakannya pun masih cenderung sideway dan beberapa area krusial secara hourly udah saya sampaikan gitu ya. Jadi bisa dipantau ketika mungkin dia mampu survive ataupun udah breakdown. Ya, itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.